Dan saat ini saya akan membawakan perenungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mohon untuk yang ada di belakang boleh maju sedikit untuk memenuhi tempat-tempat yang kosong di depan. Ya, terima kasih. Kita akan melihat terlebih dahulu Efesus 5 ayat 3. Efesus 5 ayat 3 yang akan mengantar kita pada perenungan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Tetapi saya lihat masih membuka. Bila sudah dapat katakan amin. Ya. Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dalam setiap minggu mempersiapkan pelayanan. Tentunya saya harus berusaha untuk mencari sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan dalam pelayanan nanti. Jadi dalam hari-hari ini, saudara, saya bergumul, kemudian saya minta pengertian dari Tuhan untuk supaya Tuhan bukakan sesuatu yang bisa saya bagikan bagi jemaat yang nanti akan kami kunjungi. Nah, saya berkomitmen untuk setiap pelayanan itu berbeda, karena memang kami juga merekam ini untuk dibagikan di YouTube. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah tantangan buat saya, tetapi juga merupakan sebuah keuntungan. Karena semakin saya menantang diri saya sendiri untuk mencari hal yang baru yang harus saya sampaikan kepada jemaat, berarti di bahagian saya tentunya terlebih dahulu Tuhan memberikan hal yang baru. Amin. Sebagaimana saya yang bukan berasal dari latar belakang sekolah Alkitab, saya perlu untuk mengerti, saya perlu untuk mendalami hal-hal baru tentang firman Tuhan. Sehingga itu menjadi bahagian pertama bagi saya, menjadi berkat pertama bagi saya, sehingga bisa saya bagikan bagi jemaat. Nah, kesempatan pada pagi hari ini saya beri judul Tamak Rohani. Tadi Efesus 5 ayat 3 bicara tentang keserakahan. Nah, tamak itu artinya serakah. Tamak itu artinya juga rakus atau keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu atau keinginan yang berlebih untuk mendapatkan sesuatu. Keinginan atau keinginan yang berlebih atau keinginan yang kuat ini bisa menyangkut atau terkait dengan harta benda, kekuasaan, popularitas, terkenal atau pengakuan di mana-mana. Nah, sementara Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, serakah dalam pengertian dunia itu lebih terfokus kepada sesuatu yang bisa dikatakan harta. Dan ada sebagian juga yang bicara tentang kekuasaan. Mari kita melihat di bahagian rohani di dalam gereja itu. Karena ketika dikatakan rupa-rupa, berarti ada berbagai macam keserakahan itu sendiri. Dan itu bisa masuk di dalam kehidupan rohani. Nah, saudara di dalam Tuhan, sebenarnya tamak atau keserakahan itu sendiri adalah sesuatu penyakit hati. Kalau kita perhatikan di dalam Markus 7 ayat 20-23, ini yang bicara adalah Yesus sendiri, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan,
jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita fokus tentang penyakit hati yang saya katakan tadi, tamak dalam kehidupan rohani, tamak rohani. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan memperjelas atau memberikan pengertian yang menyangkut tamak rohani ini, kita melihat dulu sebuah standar rohani atau standar pelayanan dari Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 9, ayat ini begitu panjang saudara, tetapi saya rindu kita untuk sama-sama menelaah ayat per ayat. Saya tidak akan terlalu panjang untuk menerangkan, tetapi mari kita lihat, kita beri perhatian terhadap 1 Korintus 9 ayat 1 dan mungkin nanti akan berhenti di ayat 18. Kita perhatikan pembacaan masing-masing. Bukankah aku rasul, kata Rasul Paulus, bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ingat pertemuan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Saudara, ini Rasul Paulus sedang bicara tentang bagaimana seharusnya atau bagaimana hak yang harus dia terima ketika dia menjadi seorang rasul yang memenangkan jiwa. Ini dia katakan tadi, buah pekerjaanku, sehingga menghasilkan jemaat Tuhan. Kita lanjut saudara, ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Jadi dia bicara bahwa mereka juga ternyata bekerja, saudara, tidak mengharapkan sesuatu hal untuk makan dan minum, bahkan tidak membawa istri-istri mereka dalam pelayanan. Ya. Ayat 7. Siapakah yang turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Karena semua peperangan itu dibiayai oleh negara. Kalau peperangan itu antar negara. Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Siapa yang mau menanam sesuatu yang kemudian tidak makan dari hasil yang dia tanam? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik lembuka yang Allah perhatikan. Jadi kalau lembu sementara bekerja, kita perlu kasih makan, itu hak dia. Karena kita mengambil tenaganya. Ini adalah gambarannya yang Rasul Paulus maksudkan. Ayat 10, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kita hal ini ditulis, yaitu pembajak, perhatikan ini, harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, perhatikan saudara. Sebaliknya kami menanggung
Kristus. Banyak hamba Tuhan di luar sana, seperti kata firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, itu dombanya, jemaatnya itu diperas habis-habisan untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus tidak demikian. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mau menjadi rintangan atau tidak mau menjadi satu batu sandungan bagi jemaatnya. Ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Ini mengapa akhirnya ada yang disebut dengan PK. Ya, saudara di dalam Tuhan, ayat 15, tetapi aku tidak mempergunakan satu pun dari hak-hakku itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya apapun diperlakukan juga demikian. Jadi kata Rasul Paulus, dia sampaikan kepada jemaat, dia tulis ini bukan supaya menjadi sindiran halus. Bahasa orang Manado bilang, ya, supaya aku diperlakukan demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Saya baca dalam terjemahan Indonesia sederhana untuk kita mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat tadi, karena agak rancu ya untuk terjemahan baru. 1 Korintus 9 ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, tetapi saya tidak pernah meminta satupun dari hak-hak Rasul. Saya menuliskan ini bukan untuk menuntut kalian agar memberikan sesuatu kepada saya, karena memberitakan kabar baik, karena memberitakan Injil tadi itu tanpa bayar adalah kebanggaan bagi saya. Dan saya rela mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu. Luar biasa Rasul Paulus, saudara. Dia mengupayakan pembiayaan hidup dan pelayanannya itu dengan pembuatan tenda. Dia tidak membebankan semuanya kepada jemaat. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, sebab mengabarkan Injil sama sekali bukan jasa saya sendiri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Perhatikan kata ini, penyelenggaraan. Tanggung jawab penyelenggaraan, pengelolaan. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara di dalam Tuhan, tadi kesaksian suami saya tadi, bahwa kami ini bukan dari latar belakang yang saya juga sebutkan tadi, Alkitabiah, sekolah Alkitabiah. Siapa saya, siapa suami yang Tuhan sudah bisa hentar sampai sejauh ini, Bapak Ibu. Itu adalah kebanggaan kami. Ketika kami membuat langkah dari rumah, ketika kami melakukan perjalanan itu walaupun jauh, saudara,
gores-gores saudara, mobil kami Tuhan percayakan. Ini mobil baru, maaf bukan untuk membanggakan atau menyombongkan saudara. Sempat dalam hati saya berpikir begini saudara, aduh korban ini mobil ini. Tetapi kembali Tuhan ingatkan saya tentang firman Tuhan. Bukankah engkau akan membawakan firman Tuhan bahwa engkau tidak mau mengambil upah dari pelayanan karena semua kasih karunia Tuhan. Siapa saya, siapa suami saya saudara? Kalau kami dipakai Tuhan dalam pelayanan, itu semua anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya dalam kehidupan kita masing-masing ada anugerah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita melihat Rasul Paulus, kita akan belajar satu demi satu dari pembacaan yang kita sudah baca sekian ayat tadi saudara. Mari kita perhatikan bahwa pertama, pelayanan itu karya Tuhan, bukan jasa kita. Pelayanan itu karya Tuhan, bukan jasa manusia. 1 Korintus 4 ayat 7. Rasul Paulus bilang begini, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Semua hanya kasih karunia Tuhan. Semua hanya anugerah Tuhan. Pun ketika kita bicara tentang kepercayaan pelayanan, cuma anugerah Tuhan. Kalau cuma diberikan, kita mau bangga apa? Berarti kita tidak punya sesuatu sebelum itu diberikan kepada kita. Cuma pemberian, cuma kepercayaan. Amin, saudara. Yang kedua, jangan pernah kita menuntut hak atas apa yang kita buat dalam pekerjaan Tuhan, dari apa yang kita hasilkan dalam pelayanan, atau dari semua kesaksian hidup yang kita jalani dalam hidup ini. Karena itu pun semua adalah karya Tuhan. Banyak orang yang bangga, banyak orang yang merasa punya hak untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan ketika dia berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Dia memberikan yang lebih besar mungkin dalam pekerjaan Tuhan, dalam pembangunan, menjadi penopang-penopang gereja, menjadi tiang-tiang gereja. Pun dalam hal rohani, ketika engkau menjadi penopang doa di dalam tempat ini, perhatikan, jangan menuntut hak atas apa yang engkau lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Dan apa yang kita hasilkan dalam pelayanan itu, setiap kali saya melayani jemaat mengalami hadirat Tuhan, setiap kali saya WL, setiap kali saya singers, saya yang paling terbaik. Kalau engkau merasa engkau paling terbaik, apa yang engkau hasilkan dalam pelayanan itu, menurutmu karena kekuatanmu, engkau termasuk orang yang tamak rohani. Itu karena apa? Semua karya Tuhan, saudara. Amin. Dan di sini juga saya sampaikan kepada kita semua, bahkan kesaksian hidup. Banyak orang yang bersaksi hanya untuk membanggakan kehidupannya, saudara. Ada sesuatu maksud di balik kesaksiannya. Dia mencuri kemuliaan Tuhan lewat apa yang dia alami dalam hidupnya. Seolah-olah dia bersaksi Tuhan itu yang menyertai dia, tetapi ada hal-hal yang dia sampaikan untuk kesombongannya sendiri. Itu pun tamak rohani.
Yesaya 10 ayat 15 menemplak juga kehidupan saya. Yesaya 10 ayat 15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Kalau engkau cuma alat, yang lebih berkuasa itu, yang lebih berpengaruh itu adalah orang yang mempergunakan engkau. Amin, saudara. Untuk itu saudara, saya dan saudara jangan merasa paling berjasa, paling berhak atas segala keuntungan pribadi, mulai dari harta, kekuasaan, popularitas, atau bahkan pengakuan dari karya Tuhan itu, saudara. Kalau kita ada dalam kondisi yang demikian, kita disebut orang-orang yang tamak rohani. Amin, saudara. Tadi kita sudah lihat tentang kekuasaan, tentang popularitas, supaya kita lebih populer, kita mengharapkan pengakuan, kita mendapatkan kekuasaan, kedudukan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi kesimpulan untuk ciri-ciri tamak rohani, untuk kita mengambil sebuah pengertian apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan atas tamak rohani itu, agar kita tidak melakukannya. Pertama, saudara di dalam Tuhan, orang ketika dia melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan atau kepercayaan yang Tuhan berikan, dia menghasilkan sesuatu dalam pelayanan, dia menikmati kesaksian-kesaksian tentang penyertaan Tuhan, sebagaimana saya katakan semua karya Tuhan, orang itu akan cenderung tidak mau berbagi dengan orang lain atas semua yang dia lakukan dalam pelayanan itu, dan cenderung tidak mau berbagi atas semua yang dia terima dalam pelayanan. Itu akarnya, saudara. Kalau kita merasa itu semua karena saya, itu semua yang saya hasilkan, itu semua yang saya dapat lakukan, kecenderungannya untuk menjadi egois, tidak mau berbagi. Lah, itu kan hak saya, itu kan jasa saya. Dan kalau Rasul Paulus bicara tentang berhak atas jemaat yang saya menangkan tadi, dalam buah pekerjaanku, aku tidak mau mengambil itu sebagai sesuatu yang harusnya saya dapatkan upah. Bukankah saya melihat Bapak Ibu dalam kenyataan yang ada sekarang, ketika seorang gembala itu memenangkan jiwa, ketika gembala itu merasa bahwa orang ini adalah buah dari pekerjaannya, ketika mereka berpindah ke tempat yang lain, ada rasa marah. Saya ingin sampaikan di tempat ini, saudara, hamba Tuhan, gembala sidang, jiwa itu bukan punyamu, jiwa itu bukan hakmu. Walaupun engkau yang memenangkan jiwa itu, membimbing jiwa itu, dan bahkan kemudian saya mau katakan bahwa
sekitar kita. Amin, saudara. Kami melayani di berbagai jemaat, saudara. Tadi disampaikan oleh suami saya melihat khususnya di GPDI, karena saya GPDI saya berani bicara, ada kesenjangan antara gembala yang punya jemaat besar, jemaat banyak, tentu banyak perpuluhan, tentu banyak derma, dengan jemaat yang kecil, gembala yang punya jemaat yang hanya dihitung dengan jari. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau ada gembala-gembala sidang yang mau memperhatikan teman rekan sekerja dan dia mau membagikan berkatnya. Tetapi kalau engkau hanya menganggap itu sebuah hasilmu, hakmu, upahmu, walaupun engkau gembala, engkau tamak rohani. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin di antara jemaat ada yang merasa paling banyak berkorban. Dalam pembangunan, dalam pelayanan, yang paling giat dalam melayani, yang paling rajin misalnya datang ke gereja. Oh, saya yang harus didengar daripada yang lain. Saya yang paling. Ketika engkau menuntut untuk menjadi orang yang paling diperhatikan, engkau tidak sadar dalam hidupmu ada ketamakan rohani. Hari-hari ini saudara, saya miris melihat hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan, terutama dalam pelayanan media sosial. Banyak hamba-hamba Tuhan yang pengikutnya begitu banyak, khotbah-khotbahnya sangat memberkati. Tidak mereka sadari saudara, ketika mereka menuntut khotbah itu sebagai hak cipta. Bahkan saya tidak setuju ketika lagu rohani itu dibuatkan hak cipta, saudara. Karena itu karya Tuhan, amin saudara. Dalam hal dunia saja Tuhan tidak mau kita untuk menjadi tamak, mengambil keuntungan semua untuk pribadi kita masing-masing, untuk karya yang seolah-olah kita yang ciptakan, saudara. Apalagi dalam hal dunia, apalagi dalam hal rohani ini, saudara. Khotbah kita, lagu kita, bahkan kesaksian kita karya Tuhan, jangan tuntut hak cipta atas itu. Amin saudara. Amin. Kalau orang akan bagikan untuk keuntungannya, anggap saja kita berbagi untuk mereka, daripada mereka mencari dari hal yang tidak berkenan. Jangan kita klaim itu adalah hak cipta kita, ataupun apapun itu, saudara. Amin saudara. Haleluya. Jangan menjadi orang yang menang sendiri, orang yang egois, orang yang merampas kesempatan orang lain, orang yang menutup berkat orang lain. Itu tamak rohani, saudara. Bahkan pun ketika kita tidak mau lihat orang senang, orang bahagia, kita menjadi orang yang tamak rohani. Ingat, tamak rohani itu bicara tentang roh. Dan setiap roh yang tidak berkenan kepada Tuhan itu bisa mengikat, saya dan saudara. Untuk itu firman Tuhan datang kepada kita. Bagian yang kedua, ketika tadi kita melihat menjadi tidak mau berbagi, tamak rohani itu monopoli pelayanan.
Jadi kalau setiap ada pelayanan, dia sendiri yang mau maju, mau tampil, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Apalagi kalau ada tamu, saudara. Saya juga bicara kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Kasih kesempatan kepada jemaat untuk melayani Tuhan. Jangan pilih-pilih kasih. Jangan kemudian karena kita bersikap demikian akhirnya muncul ketamakan rohani dalam kehidupan jemaat gara-gara gembala. Kasih kesempatan semua. Karena pelayanan itu ketika kita melayani Tuhan ada upah. Ada bahagian yang Tuhan siapkan bagi orang yang melayani Tuhan. Kalau cuma dia saja, orang lain tidak dapat bahagian, tidak dapat upah. Jadi tamak. Amin, saudara? Atau mungkin saya melihat kondisi sekarang, saudara, di dalam organisasi. Minta maaf, saya harus bicara ini. Dari ketua, bendahara, sekretaris, wakil, sampai turun-temurun dalam organisasi, mereka punya keluarga saja. Berbagi, saudara, berbagi. Jangan monopoli pelayanan. Tuhan bilang kau serakah, kau tamak. Kasih kesempatan orang lain untuk berbuat bagi kerajaan surga. Pelayanan itu bukan karyamu sendiri, karya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jangan di tempat ini ketua pelwa istrinya, ketua pria pembapa suaminya, remaja anaknya. Hati-hati, saudara. Ketika gembala juga memberikan kesempatan yang begitu kepada jemaat, gembala turut dalam dosa keserakan jemaat. Amin. Berbagi, berhak berbagi keuntungan, harta benda, kedudukan, popularitas, berbagi pengakuan. Karena kalau orang sepolos semua itu, orang tidak berbagi dengan orang lain, orang itu serakah rohani. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingin tutup dengan kesaksian, saudara. Kami ada sebuah fellowship atau persekutuan pelayanan yang kami namakan PT Families, Prasetyo Turangan Families. Itu ada gembala-gembala sidang di sana yang sudah kami kunjungi. Kalau Bapak dan Ibu Gembala berkenan, kami akan masukkan juga dalam grup ini. Dan setiap bulan kami ada ibadah bersama. Bisa dengan seminar rohani, seminar dengan ibadah dan seminar kesehatan, atau ibadah dan kita perkunjungan ke kemana, kita healing tiap bulan. Biasanya di awal bulan atau ketika kami ada syukuran, jadi ditempatkan pada tanggal syukuran. Saudara di dalam Tuhan, di dalam persekutuan ini, saya dan suami komit untuk berbagi.
Dan ketika dalam persekutuan ada teman-teman yang sampaikan kepada kami, bahkan kalau mereka menyinggung dalam khotbah atau apa saudara, bahkan dalam akhir-akhir ini kami ada doa semalam, saya selalu ingatkan kepada mereka, tolong jangan terlalu banyak sebut nama kami. Kalau kalian mau doakan secara pribadi silakan. Tapi dalam perkumpulan ini, dalam doa semalam suntuk ini, tujuan kita apa? Itu yang kita lakukan. Dan bahkan saudara, tidak sedikit dari teman-teman, saudara-saudara yang lain yang bilang begini sama saya, sama suami, oh luar biasa kalian punya pelayanan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan balas. Apa yang saya bilang saudara? Kami sudah merasa cukup sampai saat ini. Karena apa? Perjalanan hidup kami saudara, sebelum pun kami melayani Tuhan, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan sudah bawa sejauh ini, bukankah itu sudah merupakan upah bagi kami? Amin saudara. Saya tidak mau menuntut sesuatu balasan dari Tuhan. Yang penting saya mendapat bahagia dalam kerajaan surga. Dari soal pengakuan, dari soal popularitas, harta atau apapun itu saudara, saya bilang saya dan suami, keluarga kami sudah cukup untuk menikmati sekian tahun kehidupan kami. Cukup, kami sudah puas dengan itu. Kalau Tuhan mau berkenan silakan, tetapi bukan menjadi tujuan kami, bukan menjadi sebuah target kami. Kalau kami dipakai Tuhan, itu sudah merupakan upah bagi kami saudara. Amin. Dan saya pun saudara, ketika dalam pelayanan saya selalu bilang kepada teman-teman, saya tidak mau membatasi teman-teman untuk melayani di tempat lain. Misalnya dalam grup kami, grup vokal grup misalnya, saya tidak akan mau bilang begini, kalau sudah melayani dengan saya di vokal grup saya, tidak boleh melayani di vokal grup yang lain. Saya tidak mau begitu saudara. Karena sama saja, di tempat kami, di tempat manapun, kalau engkau lakukan pelayanan, itu Tuhan kita sama. Amin saudara. Tuhan kita sama. Jangan menjadi orang yang terlalu serakah, tamak. Karena kita kadang-kadang tidak sadari saudara hal-hal yang demikian. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan kembali 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Firman Allah yang hidup bilang, dalam keadaan seperti itu, apakah upah yang saya terima tidak lain daripada kesukaan istimewa yang saya peroleh dari mengabarkan Injil tanpa minta bayaran dari siapapun dan tanpa menuntut hak-hak saya. Jadi jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling penting, jangan merasa paling berhak. Karena ketika kita merasa paling berjasa, kita akan kecenderungan tidak menghargai orang lain. Ketika kita merasa paling berhak, kita akan cenderung untuk tidak mau berbagi, karena itu hak kita. Dan ketika kita merasa kita yang paling penting, kita tidak mau melibatkan orang lain. Itu tamak rohani. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada penanggung jawab.